Perindu ridha Allah itu kalau berbuat tidak untuk dirinya sendiri, selalu berpikir tentang kemaslahatan orang banyak. Ini hidupnya ahlillah itu seperti itu, sehingga dia nggak tegaan sama orang tuh, Masya Allah. Di saat menjadi orang kaya dia bermanfaat, menjadi orang fakir pun berpikir apa yang harus diberikan. Uwais Al-Qarani fakir, hidup dengan segala kekurangan. Suatu ketika Uwais Al-Qarani itu kalau makan di mana? Dia yang disanjung di langit dan disanjung di bumi. Baginda Nabi titip salam, tidak pernah ketemu Rasulullah. Baginda Nabi titip salam melalui Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dan baginda Nabi menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Bagaimana cara makannya Uwais Al-Qarani? Suatu ketika Uwais Al-Qarani di tempat sisa-sisa makanan, orang buang sisa makan di sampah-sampah begitu. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu, akan tapi keadaan Uwais memang begitu, dia bukan dibuat-buat. Memang dia nggak punya apa-apa, dia fakir. Kemudian ada sisa roti yang dibuang, kemudian dia mengambil sisa-sisa roti itu. Ada anjing yang mendekat, dia berkata, "Anjing, kau sana, bagianmu dan ini bagianku." Setelah itu diambil roti itu dibagi dua, yang paling bersih dipinggirin, yang paling bagus dipinggirin lagi, dipinggirin. Dia makan yang biasa-biasa, yang paling kotor dijauhin lagi biar diambil oleh anjing atau yang lainnya. Yang tengah dimakan oleh dia, yang paling bagus ternyata dibungkus. Dibawa kemana bungkusan itu? Dicari orang yang fakir yang membutuhkannya, dan dia menengadahkan tangan kepada dan berkata kepada, "Ya Allah, ini kemampuanku ya Allah, jangan kau hukum kami ya Allah, jangan kau hukum kami lalu kau jadikan kami hamba yang tidak peduli kepada orang fakir." Padahal dia sendiri fakir, masih ngurus orang fakir. Dia sendiri fakir tapi hatinya hidup. Kalau dia jadi orang kaya pasti paling dermawan. Itu juga sifat mulia di saat menjadi orang fakir kaya. Dia kalau kaya pun Masya Allah. Yang jadi masalah hati mati. Berbuat bukan untuk orang lain, dirinya sendiri. Cerita tentang mobilnya banyak, perusahaannya gede, tapi tetangganya pun tidak pernah kecipratan sedikit pun. Zakat pun karena nggak dibayar, apalagi yang sunnah. Ini wala yashhu bima fi yadihi, nggak akan pelit dengan apa yang ada di tangannya. Dia mudah. Maka setiap melihat orang yang terlihat adalah ada Nabi Muhammadnya. Dia tidak hanya tersentuh kepada seorang fakir, dia akan sadar fakir ini siapa, umat Nabi SAW. Sehingga ada seseorang itu nggak tahan, dia harus belanja terus. Dia ngelihat ada ibu-ibu jualan, dia nggak butuh, dibeli. Setelah dibeli apa? Kok tidak dikasihkan saja? Tapi dia lebih senang membeli daripada memberi. Sebab tidak semua orang itu senang diberi. Ada sebagian wanita, sebagian orang tuh dia punya kemelaan, iffah. Jadi memang dengan jual beli dia nyaman, tapi kalau dikasih, biarpun orang fakir. Tidak semua orang itu rakus loh ya. Ada sebagian orang yang dia punya kemuliaan, ada iffah. Sehingga kalau diberi nggak mau. Makanya dengan cara kita beli itu nyenangkan dia. Dibeli, makanya Anda jangan ragu. Misalnya ada orang Masya Allah beli kue, Anda sudah kenyang misalnya, beli aja kuenya bagaimana, kirim aja kemana yang bakal senang ya. Biasanya yang senengan tuh santri itu kasih sekue apa ya masuk ya. Nah, itu jadi maksudnya ya, beli ibu-ibu ya Allah, jualan kayak mulai tadi nggak laku, tapi kan nggak enak ya. Biarpun nggak enak tapi kan dia seneng, sudah kita beli kan seneng. Terus barangnya gimana? Kasih yang lainnya. Dan kalau memang dia bisa diberi. Coba memberi ini pun harus hati-hati loh ya. Dan nanti ada adabnya lagi. Di saat memberi kita harus punya adab saat kita memberikan uang kita, karena sesungguhnya kita yang memerlukan dia. Kalau Anda memberikan kepada orang fakir itu Anda sebenarnya sangat perlu kepada dia, dan Anda harus beradab kepada orang fakir. Coba kalau pikir cerdas itu orang fakir, kalau kita memberikan uang 100.000 kepada orang fakir, coba sebetulnya dia yang lebih hebat dari kita. Kenapa? Saya memberi 100.000, tapi gara-gara dia Allah memberikan pahala. Hebatan dia loh ya.
Kita hanya ngasih dunia 100.000, dia memberikan akhirat yang luar biasa. Makanya kita dihimbau untuk menghormati si fakir itu sendiri, memuliakan si fakir. Jangan difakir-fakirkan dia. Muliakan anak yatim, jangan diyatim-yatimkan dia. Maka teman-teman dan sebagainya yang lainnya yang di Al-Bahjah, jangan biasa meyatim-yatimkan anak yatim. Jika di Al-Bahjah anak yatim, saya bapaknya dan anda semua jadi bapaknya. Jangan dikecil-kecilkan hatinya, diyatim-yatimkan setiap saat. Oh, ini bapaknya meninggal tabrakan di sana. Ini. Setiap saat gitu kan, padahal duka sudah hilang, ditumbuhkan lagi. Dibedakan, ini kelompok fakir. Astagfirullah, sedih dia. Anak tidak mampu, apa nama? KTM, keluarga tidak. Kelompok ini pakai kartu tidak mampu, jadi kartunya hijau, tidak mampu. Innalillah, hapus. Kalau anda memberikan zakat, datang ke rumahnya, muliakan dia. Jangan sampai masuk suatu masa harta anda tidak ada yang mau. Nanti akan menemukan satu masa anda sedekah itu susah, nggak ada orang mau karena semuanya cukup. Allah. Kalau anda ingin memberi, tolong hormati orang itu. Bahkan kalau perlu dengan cara yang dia tidak mau. Tidak harus ada berkata di sana, mungkin ada titipan ada orang, atau langsung aja mungkin nomor punya rekening langsung dikirim, bagaimana? Jangan dijajar panjang 1 kilo. Tak taunya ngantri dapat 50.000. Hormati orang fakir. Orang tidak mampu, muliakan mereka. Kalau anda ingin memberi, muliakan dia. Kemarin kita bahas masalah anak yatim di sini juga, tidak salah. 2 bulan yang lalu kita bahas anak yatim Muharram. Ada urusan anak yatim, Masya Allah. Anak yatim suruh dijajar panjang, dipamer-pamerkan, dapat duit 50.000, itu pun untuk 1 tahun. Suruh beli garam dijilat setiap pagi dan sore, 1 tahun cukup itu. Apakah di Al-Bahjah tidak ada anak yatim? Banyak anak yatim. Bapaknya ini para sesepuh semua, bapaknya tidak diyatim-yatimkan. Saya bapaknya ini bapak. Baik, dimuliakan mereka. Nah, orang menjadi dermawan tuh begitu maksudnya, bukan saja memberikan hartanya. Jadi sifat dermawan ini tidak akan merendahkan, karena dia merasa bahasanya. Jadi sifat dermawan yang dibuat-buat itu perlu sanjungan, tapi memang dia merasa aku perlu dengan dia ini. Allah. Gara-gara dia ini hartaku selamat. Gara-gara ada pondok ini hartaku selamat. Kalau tidak ada pondok saya nggak keluar duit bangun pondok.